Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam pembelajaran matematika wajib untuk kelas 11 dengan materinya matrik. Dengan subbabnya adalah determinan dan inverse matrik. Baik, kita hari ini akan membahas determinan dan inverse matrik. Kemudian kompetensi dasarnya untuk pengetahuan 3.2, menganalisis sifat-sifat determinan dan inverse matrik berordo 2x2 dan 3x3. Untuk keterampilannya 4.2, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan determinan dan inverse matrik berordo 2x2 dan 3x3. Tujuan pembelajaran yang pertama, hari ini kita menentukan determinan matrik ordo 2x2 dan sifat-sifatnya. Kemudian menggunakan determinan matrik dalam pemecahan masalah kehidupan sehari-hari dengan cermat. Yang ketiga, menentukan determinan matrik ordo 3x3 dengan menggunakan metode Saros dan kofaktor. Menyimpulkan sifat-sifat yang berlaku pada determinan matrik. Menentukan inverse matrik ordo 2x2 dan ordo 3x3. Membuat kesimpulan mengenai cara menyelesaikan operasi matrik dan menggunakan sifat-sifatnya serta permasalahan pemanfaatan nilai determinan atau inverse matrik dalam pemecahan masalah nyata. Kita masuk ke determinan yang berordo 2x2. Kalau kita melihat ordo 2x2, berarti dia nanti matriknya barisnya 2, kolomnya 2. Di sini ada sebuah soal cerita. Siti dan teman-temannya makan di kantin sekolah. Mereka memesan 3 ayam penyet. Nah, ayam penyet ini nanti dimisalkan X ya. Nah, di alternatif penyelesaian di sini ada X itu harga ayam penyet per porsi. Nah, kemudian dan 2 gelas es jeruk. Nah, es jeruk ini dimisalkan Y. Di sini di alternatif penyelesaian Y sama dengan harga es jeruk per gelas, maaf. Tak lama kemudian Benny dan teman-temannya datang memesan 5 porsi ayam penyet dan 3 gelas es jeruk. Siti menantang Amir menentukan harga 1 porsi ayam penyet dan harga es jeruk per gelasnya. Jadi mencari nilai X dan Y-nya itu berapa. Jika Siti harus membayar 70.000 untuk semua pesanannya dan Benny harus membayar 115.000 untuk semua pesanannya. Baik, kita membahas kalimat yang pertama. Kemudian kita memutuskan tadi ayam penyet dimisalkan X, kemudian es jeruk dimisalkan Y di sini ya. Baik, kalimat pertama. Siti dan teman-temannya akan makan di kantin. Mereka memesan 3 ayam penyet. Itu persamaannya menjadi 3X. Dan berarti ditambah 2 gelas es jeruk berarti 2Y. Berapa Siti harus membayar tadi di sini? 70.000 ya. Di sini kan tadi 70.000. Berarti di sini sama dengan 70.000. Kemudian kalimat berikutnya, Benny dan teman-temannya datang memesan 5 porsi ayam penyet berarti 5X ditambah 3 gelas es jeruk berarti 3Y. Benny harus bayar berapa tadi? 115.000. Nah, 115.000. Baik, setelah itu berarti persamaan yang tadi didapatlah sebuah persamaan linear ini. Nah, karena kita sedang membahas matrik, berarti persamaan linear ini diubah ke dalam bentuk matrik ya. Berarti 3, 2, 5, 3 ya. Koefisiennya kita ambil masukkan ke dalam matrik. Karena matrik itu apa kemarin? Sebuah angka yang di dalam kurung ya. Boleh kurung siku atau kurung biasa. Kemudian variabelnya tadi X sama Y tulis. Sama dengan 70.000, 115.000. Baik, berarti kita ingat ya, sistem persamaan linear, kalau AX plus B sama dengan P, CX plus DY sama dengan Q, maka nanti untuk mencari nilai X-nya, ya, berarti apa? Nah, DP per BQ, ya,
per AD min BC. Nah, AD min BC itu adalah nanti yang namanya determinan. Dan Y-nya A dikali Q min CP per AD min BC. Maksudnya itu seperti apa? Nah, kita biar tahu ini asalnya dari mana, kita kesini saja. Baik, sekarang kita menentukan simbol ya. Jadi untuk simbol determinan itu seperti mutlak ya. Jadi misalnya karena dia matriknya A misalnya, jadi dia A besar. Kemudian determinannya itu tandanya mutlak seperti ini. Oke? Kemudian kalau di matriknya tadi ini kan A, B, C, D ya. Oke, masukkan ke sini. Untuk determinan itu rumusnya A dikali D min B dikali C. Ini ya. Paham ya sampai sini? Kemudian untuk determinan mencari nilai X sama Y-nya. Nah, kalau mencari nilai X kan bagian yang depan ini X ya, dimisalkan. Berarti nilai X ini diganti dengan ini, bilangan yang ini. Berarti P sama Q itu menggantikan AC. Berarti matriknya jadinya AC-nya diganti PQ. Berarti PQ. Kemudian BD-nya tetap BD per determinan matrik ini yang awal ABCD. Nah, ABCD-nya tulis lagi. Nah, kemudian pakailah rumus determinan. Berarti yang atas P dikali Q ini ya. Kemudian P dikali D, B dikali D, kemudian P dikali D, ini ya, P dikali D, dan B dikali Q. Nah, dikurang ya. Kemudian A dikali D, ini, min B kali C. Nah, kayak gitu. Berlaku pula juga untuk yang nilai X. Berarti kalau yang depan X, berarti yang belakang Y, ya. Kalau yang belakang Y, berarti diganti dengan P sama Q. Berarti AC, P, Q. Nah, taruh di sini. Kemudian yang bawahnya tetap determinan ABCD. Ya. Berarti untuk mencari nilai Y, A dikali Q. Ini. Min C dikali P. Oke, sudah. Per AD min BC. Baik. Berarti untuk mencari nilai X dan Y dari permasalahan ini, berarti 3253 ini untuk determinan yang bawah, ya. Kemudian kalau mencari nilai X berarti yang depan. Nilai yang ini ditaruh di depan. Nih, sudah. 23-nya yang ini belakang tetap, ya. Kemudian untuk mencari nilai Y, berarti yang Y ini diganti ini. Berarti 32 70.000 115.000 jadinya ini. Oke? Yang bawah tetap determinan yang bawah. 3254 tetap ya. Nah, baru kali silang. 70.000 dikali 3 ya. Dikurangi 2 dikali 115. Oke. Terus 3 dikali 3 min 2 dikali 5. Jadinya 210.000 dikurangi 230.000 per 9 min 10. Dari ini ya, perhitungan ini ya, ketemunya ini. Kemudian 210.000 dikurangi 230.000 adalah min 20.000 per 9 dikurangi min 10 adalah min 1. Berarti min dibagi min adalah plus. 20.000 dibagi 1 20.000. Jadi untuk nilai X-nya adalah 20.000. Iya betul, 20.000. Kemudian nilai Y-nya setelah dihitung sama dengan yang atas, hasilnya 5.000. Jadi harga ayam penyet satu porsinya yang dimisalkan X tadi adalah 20.000 dan harga es jeruk per gelasnya adalah 5.000. Seperti itu. Baik, sifat-sifat determinan ya. Misalkan matrik A dan matrik B berordo M kali N dengan M, N anggota N ya. Kemudian jika determinan A yang disimbolkan dengan mutlak A dan determinan B disimbolkan mutlak B ya, tapi bacanya bukan mutlak, determinan ya, simbolnya seperti mutlak ya. Yang sudah dipelajari di kelas sebelumnya kan kalau seperti ini bacanya mutlak, tapi untuk metrik determinan
Kemudian kalau misalnya ada determinan A dikali determinan B, berarti sama dengan determinan A dikali B. Atau determinan A dikali determinan B sama dengan A kali B di determinan. Seperti itu. Dan juga berlaku sampai yang bawah ini, ya. Kemudian kalau yang T kecil ini di atas itu namanya transpose. Jadi kalau ada determinan A sama dengan mutlak A ya, determinan A dan determinan A transpose, berarti A transposnya dulu dicari baru di determinan. Kemudian determinan A sama dengan determinan A transpose, berarti A-nya di determinan dulu baru determinan A transpose. Kemudian jika determinan A ini dan determinan A inverse sama dengan A inverse, maka A inverse per determinan A. Jika diketahui sebuah matrik ya, 2, 4, min 7, 3, tentukan determinan A. Nah, tadi kan A, D, min, B, C. Berarti kan 2 dikali 3, nih ya. 2 dikali 3, min 7 dikali 4. Min 7 dikali 4, min 28. 2 kali 3, 6. 6 min 28. Min dikali min plus 6 tambah 28, 34. Oke. Kalau diketahui matriknya A, B ini. Kemudian pertanyaannya, tentukan nilai determinan A. Berarti kan AD min BC gitu ya, pakai matrik A. Kemudian matrik B, berarti matrik B yang dideterminankan. Kemudian determinan A dikali determinan B. Ya udah, determinan hasil A sama hasil B dikalikan. Ya. Kalau determinan A transpose, ya udah hasil determinan A yang tadi yang A ini tinggal dibuat transpose aja, baris jadi kolom atau sebaliknya. Ya enggak? Nah, kita selesaikan. Determinan matrik A, berarti kan pakai matrik ini. Ini ya, 4, 2, 5, 6. Berarti kan A kali D, 4 dikali 6, min 5 dikali 2, 10. Berarti 6 kali 4, 24, min 10. Berarti 14. Kemudian determinan B, berarti apa? Ini kan, 1, 2, 3, 4. Berarti kan AD, 1 dikali 4, min B kali C. 2 kali 3, berarti kan 6. Berarti 4, min 6, berarti min 2. Oke. Yang C, determinan A dikali determinan B. Berarti determinan A itu apa tadi? Nih, 14. Dikalikan determinan B, min 2. 14 dikalikan min 2, min 28. Seperti itu. Kemudian yang C, determinan A transpose. Ya, determinan A transpose. Nih ya. Berarti A-nya itu apa tadi? Ini, 4, 2, 5, 6. Transpose-nya, berarti kan baris jadi kolom ini, 45-nya dari ke bawah ya, baris jadi kolom, 26, 26. Berarti setelah dapat transpose, ya udah 4 dikali 6, min 2 dikali 5, ya, berarti 4 kali 6, 24, min 2 kali 5, 10, berarti berapa? 14, seperti itu. Masuk ke determinan matrik yang berordo 3 kali 3. Misalkan nih, ada sebuah perusahaan penerbangan menawarkan perjalanan wisata ke negara A, misalnya kemana lah gitu ya. Dan perusahaan tersebut mempunyai 3 jenis pesawat, yaitu Airbus 100, Airbus 200, dan Airbus 300. Setiap pesawat dilengkapi dengan kursi penumpang untuk kelas turis, ekonomi, dan VIP. Jumlah kursi penumpang dari 3 jenis pesawat tersebut disajikan dalam tabel. Nah, seperti ini ya. Untuk kategori kelas ekonomi, misal Airbus 100 itu disediakan 30 kursi, dan seterusnya sampai kelas VIP Airbus 300 itu jumlah kursinya ada 30. Nah, ini ya persediaannya yang ada. Kemudian di sini perusahaan telah mendaftar jumlah penumpang yang mengikuti perjalanan wisata ke negara A tersebut ya. Oke, jadi ada 3 kategori ya kan? Tadi kelas turis, kelas ekonomi, dan VIP. Dan yang mendaftar ke kelas turis itu 305 orang. Kelas ekonomi ada 185 orang. Dan kelas VIP ada 206 orang. Oke. Berarti tadi ada berapa jenis pesawat? 3. Airbus berapa? 100, 200, dan 300. Airbus 100 kita misalkan X, 200 kita misalkan Y, Airbus 300 kita misalkan Z. Dari permisalan itu didapatlah sebuah sistem bersamaan. Ini ya. Kemudian berarti tadi jenisnya
ya. Untuk kategori kelas turis, Airbus 100 kan tadi dimisalkan X ya. Dimisalkan X. Kemudian Airbus 200 dimisalkan Y. Airbus 300 dimisalkan Z. Berarti 50X ini ya. Ditambah 75Y ini ya. Ditambah 40Z. Berarti ini ya. Sama dengan berapa tadi yang daftar? 305 orang. Nah, seterusnya sampai 32X yang bawah ini ya. 50Y ini, 30Z ini. Berapa yang daftar? 206 orang. Berlaku juga yang ini ya. Ini. Oke, setelah didapat sistem persamaan linear, masukkanlah ke dalam bentuk metrik ya. Berarti kita ambil koefisiennya saja dari sistem persamaan tersebut ya. Berarti ada 50, 30, 32, seterusnya sampai yang ini. Di dalam matrik ini ada order 3x3 kan. Kemudian nanti variabelnya untuk X, Y, dan Z-nya jadi satu kolom ya, X, Y, dan Z. Kemudian jumlah pendaftarnya ini 305 dan 185 dan 206 ini jadi satu kolom. Oke, setelah kita memperoleh persamaan matriknya, sebelum ditentukan penyelesaian masalah di atas, terlebih dahulu kita harus periksa apakah matrik A adalah matrik tak singuler atau non singuler. Ingat, matrik singuler adalah matrik yang determinannya sama dengan 0 dan tidak mempunyai matrik inverse. Kemudian matrik non singuler adalah matrik yang determinannya tidak sama dengan 0 dan mempunyai matrik inverse. Seperti itu. Berarti kita cek dulu dia punya nilai determinan enggak sama inverse-nya. Nah, otomatis kita harus cek dulu. Oke. Mencari determinan matrik ordo 3x3 dengan metode Thesaurus ya. Jadi metode Thesaurus itu seperti apa? Nah, metode Thesaurus itu menambahkan dua kolom berikutnya dengan nilai dua kolom yang sama yang terdepan ya. Berarti kalau kamu misalnya tadi punya matrik A, B, C, D, E, F, G, H, I, harus ditambah dua kolom lagi dengan mengambil kolom yang di depan ini. Oke? Kemudian kamu harus mengalihkan dari atas ke bawah. A dikali E dikali I, ditambah B dikali F dikali G, ditambah C kali D kali H, dikurangi G, E, C, kurangi H, F, A, kurangi E, D, B. Nah, ini rumusnya ya. Untuk determinan order 3x3 dengan metode Thesaurus. Baik, dari metrik ini kita ambil. Taruh ke sini. Ya. 50, 75, 40. Ini yang 3 aja yang diambil. Taruh ke sini. Ya. Kemudian, ini ya, tadi soalnya kan ini. Kita ambil yang depan dulu. Kemudian kita ambil dua kolom berikutnya ya. Soalnya kan ini tadi 3 kolom, taruh di sini 3, udah. Tambah 2 kolom berikutnya di sini. Oke, sudah. Oke, tinggal di sini. 50 dikali 45 dikali 30, ini tulis. Kemudian 75 dikali 25 dikali 32 di sini. Kemudian 40 dikali 30 kali 50 dikali sini. Kurangin dari bawah 32 kali 45 kali 40. 50 kali 25 kali 50 yang ini. 30 kali 30 kali 75. Oke. Ya, ini ya. Oke, setelah itu tinggal dihitung. Ya, hasilnya 187.500 yang untuk yang bagian depan dikurangi bagian yang belakang itu 187.600, itu hasilnya min 1. Ya. Jadi, determinannya adalah min 100. Nah, min 100 ya. Jadi, 187.500 dikurangi 187.600. Jadi, min 100. Tadi, matrik non-singuler adalah matrik yang determinannya tidak sama dengan 0. Nah, determinannya itu berapa? Min 100. Berarti, matrik ini adalah matrik non-singuler. Ya. Kalau dia matrik non-singuler yang determinan matriknya tidak sama dengan 0, pasti dia mempunyai inverse. Seperti itu. Baik, kita mencari nilai
apa tadi yang diminta di sini? X, Y, dan Z ya. Jadi pertanyaannya dari soal yang tadi dibaca kan, berapa banyak pesawat masing-masing yang harus dipersiapkan untuk perjalanan. Berarti kan pesawat Airbus 100 kan dimisalkan X, 200 Y, Airbus 300 dimisalkan Z. Berarti kita harus mencari nilai X, Y, dan Z itu ya. Berarti untuk mencari nilai X-nya itu kamu harus mencari delta X-nya dulu ya. Delta X-nya itu diperoleh dari apa? Dari matrik yang ini tadi, yang depan ini ya. Berarti kan yang ini ya. Tapi yang X ini diganti yang nilai ini. Oke, sudah. Kemudian pakai metode Sarus, berarti harus ditambah dengan 2 kolom di depannya. Kolom ini tulis lagi. Kemudian dihitung seperti tadi. Nah, dikali, ditambah, dikali, baru dikurang ya. Kita pakai warna yang berbeda. Oke, warnanya mana sih? Color. Ada nggak di sini? Ya, ada. Nah, nih. Oke, terus dikurangi dari matrik yang dari bawah. Ini dikali ini dikali ini. 50 dikali 25 dikali 305. 30 dikali 185 dikali 75. Nanti dihitung kayak tadi. Yang depan itu perkaliannya berapa? Hasilnya ini. Kemudian dikurangi yang belakang perkaliannya hasilnya berapa? Hasilnya ini. Kemudian yang depan dikurangi yang belakang hasilnya min 300. Itu baru dapat delta X ya. Untuk mencari delta X, untuk mencari nilai X itu adalah delta X dibagi apa? Dibagi determinannya ini ya. Det A-nya. Nah, kita dari sini ke sini. Nah, untuk mencari nilai X berarti kan delta X per A ya. Delta X itu siapa? Ini. Semua ini ditulis tuh di sini. Ya. Ini ditambah 2 kolom lagi. Yang depan ini. Per ini. Ya, yang ini ditulis di sini. Ini kurang 2 kolom ya. Nah, tadi kan delta X itu min 300. Ya udah tulis di sini min 300 per delta A min 100. Berarti min bagi min plus. Boleh coret nolnya? Boleh. 3 bagi 1, 3. Berarti untuk nilai X, banyaknya pesawat Airbus 100 yang dibutuhkan itu 3 pesawat. Seperti itu ya. Nih, sebanyak 3 unit pesawat. Dan nilai Y-nya juga sama kayak tadi. Berarti yang kolom Y-nya itu yang ini diganti dari nilai ini. Ya, nilai ini diganti ini. Kemudian diambil 2 terdepan, dihitung. Nah, dikurangin. Nah, hasilnya min 100 dibagi min 100 berarti 1. Berarti dibutuhkan Airbus 200 sebanyak 1 unit. Kemudian untuk nilai Z-nya berarti yang Z ini diganti nilai ini. Hasilnya ini ditambah 2 kolom yang di depan. Kemudian kamu kalikan ke bawah, dikurangi kalikan ke atas. Hasilnya min 200 itu delta Z per delta A. Berarti min 200 dibagi min 100. Berarti min bagi min plus. Coret-coret 2 bagi 1, 2. Jadi dibutuhkan 2 pesawat untuk Airbus 300. Seperti itu ya. Ini kesimpulannya. Baik, untuk menentukan metode ekspansi atau yang biasa disebut dengan metode kofaktor, ada beberapa yang harus diketahui terlebih dahulu, ya. Metode ekspansi, ya, mana ini kursor saya. Oke, metode ekspansi itu nama lainnya adalah metode kofaktor, ya. Jadi saya jelaskan dulu. Baik, kalau misalnya kamu ketemu matrik yang ordernya 3x3, berarti kan elemennya itu ada 9 ya, A, B, C, D, E, F, G, H, I.
sebelum kita tahu dulu, kita harus mengetahui yang namanya matrik minor. Ya, matrik minor itu apa? Determinan yang submetriknya setelah sebuah baris dan kolom dicoret atau dihilangkan. Nah, yang disimbolkan dengan MIJ. MIJ berarti maksudnya I yang di depan itu baris, C-nya adalah kolom. Nah, kita masukkan ke sini saja. Ini M11, maksudnya kita ekspansi baris pertama dan kolom pertama. Berarti baris pertama mana? Ini A, B, C ya. Kemudian kolom pertama A, D, G. Kita ekspansi ya. Kita hilangkan gitu ya bahasanya ya. Berarti sisanya tinggal apa? Tinggal matrik ini toh. Nah, E, F, H, I. Ini kan? Nah, itu matrik ekspansi dari M11. Kalau matrik ekspansi M12 berarti hilangkan baris pertama, kolom kedua. Berarti sisanya D, G, F, I. Jadinya ini. M13 berarti baris pertama, kolom ketiga, D, E, G, H. Jadinya ini. Kalau saya ini minor baris pertama ya. Jadi saya baru menghilangkan baris pertama. Jadi baris pertama saya hilangkan itu sudah mendapatkan 3 ekspansi dengan mengekspansi baris pertama dengan kolom pertama, baris pertama dengan kolom kedua, baris pertama dengan kolom ketiga. Itu baru 1 baris loh. Belum lagi ini ada 3 baris ya. Ada 1, 2, 3. Nah, kita coba membuat minor baris kedua. Ya, berarti M21. Berarti saya harus ekspansi baris kedua, kolom ke-1. Sisanya tinggal B, C, H, I ya matriknya. Kemudian saya bertanya, kalau minor baris ketiga, berarti tulisannya apa? M31. Ya enggak? Kalau kamu punya matrik A, B, C, D, E, F, G, H, I ya. Berarti kalau kamu harus mengekspansi baris ketiga, berarti kan ini. Kolom pertama, berarti kan ini. Berarti metriknya tinggal apa? B, C, E, F. Nah, seperti itu. Jadi berlaku untuk yang lainnya juga. Berarti kalau ada M21, ada M22, ada M23. Berarti kalau untuk ekspansi baris ketiga, berarti ada M31, M32, M33. Seperti itu. Gunanya untuk apa sih? Nah, nanti akan dijelaskan. Setelah kamu tahu tentang minor, kalian tahu yang namanya kofaktor. Kofaktor itu apa? Nilai atau harga dari matrik minor. Ya, matrik minornya itu mana? Minor kan kecil, berarti yang ini, yang ini, yang ini, dan seterusnya. Berarti nanti di sini ya yang perlu kamu ketahui, kalau matrik ordo 3x3 kan tadi diketahui A, B, C, D, E, F, G, H, I, gitu kan tadi ya. Oke, berarti peraturannya tanda harga kofaktornya kalau baris pertama kolom pertama itu plus, baris pertama kolom kedua itu min, baris pertama kolom ketiga itu plus. Jadi itu berselang-seling plus min plus min plus min plus min plus ya. Ini itu tanda harga kofaktor ya, nggak boleh diganggu gugat. Kemudian kalau kamu tadi mengekspansi baris pertama, berarti kan kamu punya nilai matrik minornya ya, ini ya, E, F, H, I, D, F, G, I, D, E, G, H, gitu kan? Nah, masukkan ke sini. Oke. Kemudian, kalau kamu mengekspansi baris pertama, berarti kan kamu masih punya baris yang pertama ini, ya kan? A, B, C. Oke, ditulis di depannya A, B, C. Ya, kemudian tanda plus minusnya dimasukkan. Yang A plus, sudah plus. Yang B min, sudah min. Yang C plus, sudah plus. Oke, ini ekspansi baris pertama. Dapat rumus ini. Oke, untuk ekspansi baris kedua, kan ini matriknya 1, 2, 3. Taruh 1, 2, 3. Yang kedua berarti ini D, E, F. D, E, F. Berarti min plus min. Min plus min. Oke, ekspansi baris kedua. Ekspansi baris ketiga, kan ini.
apa ini tadi? BC EF nih, BC EF. Boleh. Nah, itu nilai ekspansi kolom ekspansi ini kolom ke 1 ini ya. Oke. Determinan A-nya adalah rumusnya ini. Oke. Setelah itu, kita bandingkan. Mencari determinan matrik ordo 3x3 dengan metode Sarus dan kofaktor itu mudah yang mana? Kalau metode Sarus kan yang ini ya. Kamu harus memberikan 2 kolom berikutnya dengan angka yang sama di depannya, kolom yang pertama dan kedua. Caranya ini, metode Sarus ya. Yang ini itu metode Sarus ya. Kemudian, kalau kofaktor itu yang ini. Nah, saya jelaskan bedanya menggunakan Sarus sama kofaktor itu gimana. Tetapi, kalau determinan matrik ordo 3x3 dengan metode Sarus dan kofaktor nanti hasilnya sama. Kalau beda berarti kamu ada yang keliru ngitungnya. Seperti itu ya. Baik, jika ada sebuah soal, misalnya matrik A dengan ordonya adalah 3x3. Ini kurang ya, 3 dikali 3. Oke, ordonya 3x3. Misalnya elemennya adalah 3, 2, 1, 5, 4, 2, 2, 1, 3. Kemudian pertanyaannya di sini, tentukan nilai determinan tersebut dengan metode Sarus dan kofaktor. Baik, saya menggunakan aturan Sarus, berarti matrik yang ini saya tulis ditambah 2 kolom yang paling depan, 1 kolom pertama dan kolom kedua. Setelah itu kita kalikan ke bawah, 3 dikali 4, 12 dikali 3, 36. 2 dikali 2, 4 dikali 2, 8. 1 dikali 5, 5 dikali 1, 5. Baru dikurangi dari bawah ke atas, 2 dikali 4, 8 dikali 1, 8. 1 dikali 2, 2 dikali 3, 6. 3 dikali 5, 15 dikali 2, 30. 36 ditambah 8 ditambah 5 itu hasilnya 49. Dikurangi 8 ditambah 6 ditambah 30 itu 44. Itu hasilnya 5. Ini cara dengan aturan Sarus. Kalau kamu menggunakan kofaktor, berarti matrik yang ini tadi ini tulis. Kemudian tandanya plus min plus min plus min plus min plus gitu kan tadi ya, kayak gini ya. Nah, tanda harga kofaktor. Kemudian untuk mencari determinan A dengan salah satu dari ini, pilih satu yang gampang ya. Misalnya kamu mengekspansi baris pertama. Kalau ini ekspansi berapa? Kalau metriknya 4, 2, 1, 3. 4, 2, 1, 3. Matriknya kan yang ini. Berarti dia mengekspansi baris pertama. Kolom ke 1. Baris pertama kolom ke 1. Berarti metriknya tinggal ini sisanya 4, 2, 1, 3. 4, 2, 1, 3. Ya, mengekspansinya baris pertama kolom pertama. Ya, oke. Kemudian, jadi ekspansinya menggunakan baris ke 1, maaf. Ekspansinya baris ke 1. Ya, baris ke 1 ditandakan depannya 3, 2, 1 ini. 3, 2, 1. Plus, min, plus. Plus, min, plus. Kemudian, kan tadi sudah ekspansi kolom pertama. Berarti kan sisanya tinggal ini 4, 2, 1, 3. Sekarang ekspansinya kolom baris pertama kolom ke 2. Berarti kan sisanya tinggal 5, 2, 2, 3. 5, 2, 2, 3. Kemudian kamu ekspansi baris pertama kolom ke 3. Berarti sisanya tinggal 5, 4, 2, 1. 5, 4, 2, 1. Kemudian kamu hitung nilai determinannya. Ya, 4 kali 3, 12. Dikurangi 2, 10. 5 kali 3, 15. Dikurangi 4, 11. 5 kali 1, 5. Dikurangi 8. Min 3. Depannya dikali 3, dikali min 2, dikali 1. Berarti ini adalah 30, ini adalah min 22, adalah ini min 3. 30 min 22, min 3 adalah hasilnya 30 dikurangi 22 itu kan 8 ya. 8 dikurangi 3 berarti 5. Jadi menggunakan kofaktor maupun metode Sarus hasilnya harus sama. Kalau beda berarti ada yang keliru, seperti itu. Dan kalau misalnya ada sebuah soal lagi, saya berikan soal seperti ini. Matrik B dengan elemennya
4, 5, 2, 1. 4, 5, 2, 3, 1, min 1. Maaf, 2, 3, 0. Kemudian metode Sarus, ya udah ambil elemen matriknya ditambah 2 baris yang pertama dan kedua. Itu kayak tadi dikalikan, dikurangi dari bawah, dikurangi. Nah, hasilnya ini dihitung, ini hasilnya 8. Kemudian dikurangi ini min 8 plus jadi 16. Kalau menggunakan metode kofaktor, nah di sini kan ada 1 min 1 3 0. Berarti kan ini, berarti dia mengekspansi baris pertama. Berarti dia 452-nya tulis 452-nya plus min plus min plus. Kemudian ekspansi baris pertama berarti 1 min 1 3 0. Ekspansi baris kedua berarti 32 min 1 0. Ekspansi baris ketiga berarti 3 1 2 3. Oke, sudah. Berarti kan AD min BC 1 dikali 0 dikali min 1 kali 3. Hasilnya 3 dikali 4. 3 kali 0 0 dikali min 1 kali 2 ya. Kurangi min 1 kali 2. Dan seterusnya hasilnya ini hasilnya 16. Seperti itu. Oke. Masuk ke inverse matrik ya. Jadi inverse matrik itu apa sih? Inverse matrik itu adalah ini sebuah matrik baru yang merupakan kebalikan dari matrik A dan apabila dikalikan antar matrik A dengan kebalikan akan menghasilkan matrik identitas. Inverse matrik A dinotasikan dengan A inverse ya. Inverse dari matrik A mempunyai order 2 x 2 yaitu A, B, C, D. Berarti kalau simbol A inverse itu A pangkat min 1 itu A inverse. Kalau matriknya B berarti B inverse, B pangkat min 1. Kalau matriknya C berarti C pangkat min 1. Untuk rumusnya, untuk inverse adalah 1 per determinan matriknya. Kalau misalnya matriknya A berarti A. Kemudian nilai matriknya tadi A, B, C, D. A sama D ditukar, jadi D-nya di atas, A-nya di bawah. Kemudian B sama C-nya diberikan tanda negatif. Ini rumusnya untuk mencari inverse yang ordernya 2 dikali 2. Kita masuk saja ke sebuah soal. Ya, kalau misalnya ada inverse matrik dari persamaan yang tadi ini, ya, ini kan soal yang awal tadi, ya, yang pertama, mana? Nih, 3, 2, 5, 3, 70.000, 115.000, ini mencari nilai X sama Y-nya itu dengan cara metode determinan. Hasilnya X-nya 20.000, Y-nya 5.000 ya. Jadi kalau ayam penyetnya 20.000, S-nya 5.000 kalau pakai determinan. Tapi kalau pakai kamu menggunakan metode inverse matrik, hasilnya juga harus sama. Kalau beda berarti ada yang keliru ngitungnya. Ya, gimana caranya, Bu? Oke. Kalau tadi ada persamaan linear kayak gini kan. Nah, karena matrik A adalah matrik non-singuler, tadi kan sudah disebutkan matrik non-singuler itu matrik apa? Matrik yang determinannya sama dengan 0 dan mempunyai kebalikan atau inverse ya. Kok sama dengan 0? Bukan sama dengan 0. Nih, tidak sama. Matrik non-singuler adalah matrik yang determinannya tidak sama dengan 0. Buktinya apa? Determinannya min 100 tadi kan. Nah, ini ada yang kurang ya. Sorry. Tadi ini tidak. Nah, ini kurang kalimat tidak. Ya, sorry. Tidak sama dengan 0. Matrik non-singular adalah matrik yang determinannya tidak sama dengan 0 dan mempunyai kebalikan atau inverse. Kalau kamu punya persamaan A, matrik A dikalikan matrik X sama dengan B, tentukan nilai matrik X. Berarti X-nya itu didapat dari A inverse dikali B. Berarti matrik A-nya di-inverse dulu, baru dikalikan matrik B-nya. Nah, kita langsung ke contohnya saja. Kalau kamu punya matrik dari persamaan ini, berarti kan A inverse-nya kan berarti dari ini, ya. Berarti 1 per determinan matrik A, berarti 1 per 3 dikali 3 min 2 dikali 5. Kemudian matriknya 3-nya ditukar, karena sama-sama 3, berarti tetap 33. Kemudian
B sama C-nya ini diberi negatif, berarti keduanya jadi min 2, 5-nya jadi min 5. Oke. Jadi 1/3 kali 3 itu 9, 2 kali 5 itu 10. Matrik ininya kita tulis lagi biar gampang. Berarti 1/9 min 10. Berarti ini yang bawah kan min 1. Ya, 1/min 1. Kemudian matrik ininya tetap tulis. Kemudian 1/min 1 itu berarti berapa? Min 1. Terus dibagi min kan min. Oke, berarti min 1 dikali 3 itu min 3. Min 1 dikali min 2 itu 2. Min 1 dikali min 5 itu 5. Min 1 dikali 3 itu min 3. Kita sudah punya apa? A inverse. Hasilnya berapa? Ini. Ya. Berarti untuk mencari nilai X sama Y-nya ini, berarti A inverse dikalikan apa? Ini harga yang dibayar tadi itu berapa? Berarti A inverse-nya berapa? Nih, min 3, 5, 2, min 3 ini. Dikalikan matrik ini. Hasilnya ini. Seperti itu ya. Berarti kalau mengalihkan dua buah matrik, kan kemarin udah diajarkan baris dikali kolom, gitu kan ya. Berarti min 3 dikali 70.000 ditambah, kenapa ditambah? Karena ini positif, 2 dikali 115 kan positif, berarti ditambah ini. Itu baris pertama. Baris kedua, 5 dikali 70.000 hasilnya ini, tulis ya. Ditambah min 3 dikali 115.000. Dihitung ya, ini yang depan. Ini hasilnya, yang bawah ini hasilnya. Hitung lagi, yang atas. Min 210.000 ditambah 230.000 adalah 20.000. Untuk 350.000 dikurangi 345 hasilnya 5.000. Berarti nilai X-nya itu yang atas 20.000, Y-nya adalah 5.000. Berarti nilai X-nya 20.000, Y-nya 5.000. Jadi harga ayam penyetnya 20.000, X-nya 5.000. Sama nilai inverse matrik dengan determinannya, nih hasilnya sama ini tadi 20.000 sama 5.000, seperti itu ya. Jadi mencari nilai X dengan cara determinan maupun inverse itu hasilnya sama, seperti itu. Baik, kemudian kalau kamu punya matrik yang ordonya bukan 2x2 tapi 3x3, caranya gimana? Ya sama seperti tadi determinan, kamu harus cari satu-satu dulu dengan cara kofaktor maupun sarus. Kamu yang sukanya yang mana? Inverse dari matrik A yang mempunyai matrik ordo 3x3, misalnya elemennya A, B, C, D, E, F, G, H, I, berarti A inverse-nya apa? Sama dengan yang atas, 1/determinan, tapi yang sebelah sininya apa? Adjoint. Nah, adjoint itu apa? Ya ini, kayak gini ya. Kita langsung praktekkan di sini ya. Sini aja biar ngerti ya. Oke, berarti kalau kamu punya matrik ini adalah contoh soal yang tadi. Yang mana? Yang ini ya. Yang order 33. Nanti nilai X-nya tadi berapa? X-nya Airbus 100-nya butuh 3 pesawat, 200-nya butuh 1 pesawat, Airbus 300-nya butuh 2 pesawat. Jadi nanti nilai X-nya 3, Y-nya 1, Z-nya 2. Hasilnya harus sama ya. Jadi kalau kamu mencari inverse matrik dengan ordo 3x3 sama seperti tadi menggunakan aturan kofaktor boleh. Berarti kita harus ekspansi dulu ya. Baris pertama, kolom pertama. Berarti ini yang depan hilang. Berarti tinggal ini 45, 25, 50, 30. Ya, kemudian AD min BC, ini hasilnya ini 100 ya. Ekspansi baris pertama kolom kedua, berarti ini sama ini hilang, jadinya ini dihitung dikali hilang ya, hasilnya 100. Ekspansi baris pertama kolom ketiga ya, ini tadi kan gini, ini hilang, hasilnya ini dikali hilang, hasilnya 60. Kemudian kita dari ini 2M21 artinya determin matrik order 2x2 yang diperoleh dengan cara menghilangkan elemen-elemen pada baris kedua kolom pertama, gitu kan ya. Tadi menghilangkan baris pertama kolom ketiga yang ini ya, 1, 3. Kemudian lanjut M22 ya, berarti dia menghilangkan baris kedua kolom kedua, 50, 40, 35, 30, 32, 30 ini jadinya.
AD min BC. Dan seterusnya sampai M33. Berarti baris ketiga, kolom ketiga hilangkan. Berarti tinggal apa? 50, 30, 75, 45 ya ini. Terus dikali AD min BC, hasilnya 0. Berarti hasil keseluruhan matrik minornya ya, minor matrik A-nya. Oke. Berarti tadi apa? Yang pertama, M11 matrik baris pertama kolom pertama. Baris pertama kolom pertama itu nilainya 100 di sini. Baris pertama kolom kedua, baris pertama kolom kedua berarti ini 100. Kemudian M13 baris pertama kolom ketiga 60. M22 baris kedua kolom kedua M220. M23 baris kedua kolom ketiga 100 ya, dan seterusnya sampai M33 nya itu adalah 0. Nah, ketemu nih matrik minornya ini ya. Setelah ketemu matrik minor, tadi kan ini saya taruh sini biar gampang ya. Nah, tadi apa? Ini yang panjang lebar ini ya, yang panjang lebar ini itu tanda kofaktor ya. Tanda kofaktor itu apa tadi? Ini tanda harga kofaktor. Plus min plus min plus min plus min plus, selang-seling ya. Selang-seling tandanya. Ya. Jadi, untuk memberikan tanda tadi kan matrik kofaktor jenis matrik minornya kan ini. Setelah menggunakan tanda kofaktor ini yang panjang lebar, jadilah ini. Jadi matrik ini tulis di sini. Seret, tulis. Plus, min, plus, min, plus, min, plus, min, plus. Ya, seperti itu. Nah, setelah itu, kita harus punya matrik. Ini sudah ketemu matrik kofaktor ya. Kalau tadi ini matrik minor, setelah diberi tanda plus min plus plus jadi matrik kofaktor, kemudian kita butuh adjoin. Nah, adjoin itu yang bagaimana, Bu? Nah, jadi adjoin matrik A dicari dengan mencari transpos dari kofaktor matrik A. Matrik kofaktornya mana? Ini. Kemudian dibuat adjoin dengan cara apa? Ditranspos. Transpos itu apa? Mengubah baris menjadi kolom atau sebaliknya mengubah kolom menjadi baris. Berarti baris pertama yang atas ini menjadi kolom pertama. Jadi 100 min 160 jadi kolom pertama. Matrik baris yang kedua ini min 250, 220, 100. Min 100 ke sini. Terus matrik baris ketiga jadi kolom ketiga. Sudah ketemu adjoinnya. Tadi untuk mencari inverse matrik order 3x3, A inverse-nya rumusnya apa? 1 per determinan dikali adjoin matrik A. Nah, adjoin matrik A-nya udah ketemu. Berarti determinannya itu berapa? Nah, sekarang A itu sama dengan 1 berdeterminan dikalikan dengan adjoin A. Ya. Jadi nilai determinan dari matrik A-nya. Nilai determinan dari matrik A-nya kan tadi udah diketahui, nyari ya. Yaitu berapa? Jadi matrik yang ini tadi soalnya determinannya adalah min 100 ya. Nah, jadi determinan matrik A itu dari soal yang awalnya ini mana? Nah, ini hasil determinannya itu berapa? Tadi kan yang pertama nyari determinan, udah ketemu min 100. Jadi 1 per min 100 dikali adjoinnya. Matriknya ini kan taruh di sini, ya kan? Berarti 1 min 100 dikalikan 100 berarti kan min 1. 1 per min 100 dikalikan min 250, 2,5 sampai yang terakhir ini 0. 1 per min 100 dikalikan 0. 0. Nah, jadi ketemulah bentuk matriknya A inverse-nya ini. Ya, jadi hasil A inverse-nya ini. Oke. Lagi. Nah, jadi A inverse-nya adalah ini. Udah sampai sini aja ya.
Kemudian kamu kan tadi mencari nilai X, Y, dan Z-nya. Setelah kamu punya A inverse ini digunakan untuk A inverse AX sama dengan A inverse dikali matriks B. Berarti untuk mencari nilai X-nya berarti gini ya. Gini. A dikali X sama dengan B. Berarti mencari X itu A inverse dikali B. Gitu ya. Berarti nilai X-nya ini adalah A inverse. A inverse-nya udah ketemu. Ini tulislah di sini. Dikali B-nya itu yang ininya. Mana tadi? Ininya. Ya. Berarti ini tulis. Ya udah, kamu udah ketemu ini. Berarti di sini tinggal dihitung apa nilainya, tinggal dikalikan. Berarti kedua matrik dikalikan, berarti baris dikali kolom. Berarti min 1 kali 305 ditambah 2,5 dikali 185 dan seterusnya sampai 0 dikali 206. Ini hasilnya ini. Ini dihitung pakai perhitungan, hasilnya 3. Yang ini hasilnya 1. Yang bawah hasilnya 2. Jadi nilai X-nya adalah 3, Y-nya 1, Z-nya 2. Berarti dibutuhkan dengan pesawat Airbus 100, 3 pesawat yang dibutuhkan, yang Airbus 200, 1 pesawat yang dibutuhkan, Airbus 300 dibutuhkan 2 pesawat. Jadi dengan metode inverse itu hasilnya sama dengan metode determinan. Nah, sifat-sifat inverse-nya bisa dibaca sendiri. Kemudian rangkumannya yang perlu diperhatikan adalah untuk mencari matrik yang ordernya 2x2 untuk determinan simbolnya seperti ini dengan AD min B dikali C. Kemudian sifat-sifat determinannya ini tadi udah dijelaskan. Kemudian matriks singuler itu adalah matriks yang determinannya sama dengan 0 dan tidak memiliki inverse. Kalau matriks non singuler adalah matriks yang determinannya tidak sama dengan 0 dan memiliki inverse. Kemudian determinan matriks order 33 ada dua cara yaitu metode Sarus dan kofaktor. Metode Sarus ini rumusnya. Kemudian kalau inverse matriks yang order 2x2 A ini sama dengan 1 per determinan A terus ini. Kemudian kalau inverse matriks yang order 3x3 1 per determinan A dikali A join. Untuk mencari nilai X-nya, kalau kamu mempunyai A dikali X sama dengan B, berarti X-nya adalah A inverse dikali B. Kalau X-nya di sebelah kiri, berarti B-nya dulu yang ditulis ya. B dikali A inverse-nya di kanan. Kayak gitu. Kalau A-nya di sebelah kiri, sorry ya saya ulangi. Kalau A-nya sebelah kiri, berarti A inverse-nya di kiri dikali B. Kalau A-nya di sebelah kanan, berarti A-nya yang di kanan, yang di inverse. Itu cara ngafalinnya kalau ibu ngafalinnya kayak gitu. AX sama dengan B, berarti A-nya di kiri, berarti A inverse dikali B. Kemudian A-nya itu di kanan, berarti dari X-nya berarti B dulu dikali A inverse, kayak gitu. Kemudian ada kuis. Nah, nanti kita dibahas saat Google Meet siapa yang bisa membahas 1, 2, 3, 4. Jadi saya butuh 4 anak untuk mendapatkan nilai keterampilan. Semangat belajar, terima kasih. Kita bertemu di PJJ Google Meet. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.